gamelanku berkumandang di UNESCO. The dream comes true ketika mimpi menjadi sebuah kenyataan. Di dalam meraih mimpi, tentunya mengalami sebuah fase yang dinamakan dengan proses, di mana melalui fase ini akan mendewasakan kita, bahkan menguatkan kita di dalam mencapai mimpi yang selama ini kita ingin wujudkan. Mimpi yang pada akhirnya menjadi kenyataan inilah yang dirasakan oleh sejumlah mahasiswa dan dosen Udinus setelah tampil memukau di depan ribuan penikmat seni di markas besar United National Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO Paris, Prancis yang bekerja sama dengan SIOF pada 29 Juni 2018. Bagaimana tidak, dalam event bergengsi yang bertema Fifth Festival Dances at Musique d'Aller, delegasi Udinus merupakan satu-satunya institusi perwakilan Indonesia yang berlaga dalam ajang bergengsi internasional tersebut selain 6 negara lainnya seperti Chile, Argentina, Estonia, Rusia, Nigeria, dan Nicaragua. Alhamdulillah sangat mengharukan, sangat membanggakan. Saya sampai betul-betul merinding, terharu sampai hampir nangis. Ternyata kita bisa main di sini. Dan itu yang sangat luar biasa, sampai semua tampil dengan memukau. Penarinya, pengrawitnya luar biasa itu. Merinding semua kita. Terdapat pesan mendalam yang muncul di sini bahwa dreams come true atau mimpi yang menjadi kenyataan bukanlah sebuah hadiah yang jatuh dari langit, tetapi adalah sebuah hasil dari perjalanan panjang yang dinamakan dengan proses. Dan dari sinilah proses itu dimulai. Menempuh jarak perjalanan panjang dari Semarang menuju Jakarta, transit di Abu Dhabi, dan mendarat di Charles de Gaulle Airport menjadi rangkaian cerita yang terangkai dalam kisah indah berbalut penat untuk meraih sebuah tujuan. Saling berbagi dan menjaga dalam sebuah tim menjadi bukti akan sebuah kesulitan untuk pembuktian diri keberanian membuka pintu gerbang sebuah panggung berkelas dunia di mana tidak sembarang orang bisa memasukinya. Semangat untuk memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Komitmen inilah yang dibawa Udinus dengan cara mempromosikan gamelan sebagai warisan budaya agar semakin dikenal dunia. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua diberi kelancaran. Doa menurut agama keyakinan masing-masing mulai. Setelah lebih dari 6 bulan lamanya berlatih, sebanyak 36 orang rombongan yang terdiri dari 26 dosen dan 15 mahasiswa siap berjuang mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional. Berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda dan bukan orang seni tentunya, menjadi tantangan tersendiri bagi tim I-Gamelan Udinus untuk tampil maksimal. Sempat rasa takut, grogi, dan kurang percaya diri itu muncul di saat langkah kaki memasuki singgasana sakral yang selama ini bernafas dan menjadi saksi ribuan dewa seni dunia ikut menyaksikan pagelaran kesenian dari berbagai penjuru negara dunia. Iya sempat nangis, saya juga sebenarnya pengen nangis tapi saya tahan Pak, tapi kayaknya keluar juga gitu. Gitu ya.
Tapi yakin nanti sempurna ya? Yakin, harus yakin Pak. Begitu masuk gedung UNESCO ini, rata-rata mereka pada nangis. Mereka nangis haru, tidak percaya bahwa mereka bisa sampai masuk di gedung UNESCO. Dan ternyata kalimat itu tidak hanya dikeluarkan mahasiswa saja, tapi para dosen-dosen dan hampir rata-rata semua warga negara Udinus ini menyatakan hal seperti itu. Semua betul-betul tidak percaya bahwa Udinus bisa sampai ke gedung UNESCO ini. Our dream come true. Itu yang luar biasa. Percayalah bahwa hasil tidak akan pernah mengingkari sebuah usaha. Harapan inilah yang terpatri di dalam sanubari masing-masing anggota penari maupun pengerawit. Dan usaha ini pun akhirnya berbuah manis. Dengan gamelan Damai Pinedo. Jean-Baptiste Enzo, ambassadeur de l'intérieur, qui débuta sur la pluie. L'Argentine. Dua tarian sakral, yakni tari Bedoyo dan Jurit Nuswantoro, selama 15 menit membius ribuan pengunjung yang tak bergeming dan menatap lurus dan lepas, seolah tak sedikit pun rela melepaskan suguhan tontonan eksotis yang hadir di depan mata mereka. Tari Bedoyo Nuswantoro sendiri merupakan tarian sakral dari keraton yang dikembangkan di kalangan keraton-keraton Mataram. Tari ini dilakukan oleh 7 orang penari wanita yang cantik dan anggun. Sementara itu, tari Jurit Nuswantoro merupakan tarian keprajuritan yang tampil secara rancak dan kompak yang memadukan perpaduan tari gaya Surakarta dengan tarian rakyat. Banyak pihak larut ikut bangga dan memberikan apresiasi atas persembahan memukau tim I Gamelan Udinus, di mana telah menjadi kebanggaan luar biasa, bukan hanya alma mater, namun juga sebagai duta bangsa yang karena totalitasnya tampil mampu membawa Indonesia semakin dikenal dunia melalui gamelan elektroniknya. It was really nice. And we enjoyed that. And your dancers, they were so committed to the dance, and they did it from the heart and from the soul. So we could see that, and we could notice that they really love what they do. So it's really, really nice. Deg-degan nggak tadi ketika pas tampil ya? Banget ya. Tapi sudah bisa menguasai keadaan toh. Wah, tampil bagus toh. Keren. Selamat ya. Beda sama pas latihan? Sangat berbeda. Dan setelah tampil rasanya gimana? Merinding Merinding pas denger tepuk tangannya penonton, antusiasnya keren banget.
dan dalam keadaan ini sudah sepantasnya kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kawan-kawan hadir dan tampil dan juga memukau sebagian besar kira-kira 200 Pagelaran Seni Budaya di UNESCO adalah festival dengan ajang perform seni tertinggi di dunia. Elektronik gamelan hasil kreasi Universitas Dianuswantoro tampil memukau dalam festival seni di markas kantor UNESCO di Paris, Perancis. Dengan mengambil tema gamelan Goes to the World, Everybody Can Play, misi budaya ini pun mendapat tempat khusus di hati masyarakat dunia yang juga ramai membicarakan dan mengunjungi stand e-gamelan yang ikut hadir menjadi satu-satunya stand yang sangat ramai didatangi pengunjung untuk melihat secara langsung bagaimana gamelan dapat dimainkan dalam sebuah bentuk aplikasi elektronik. Terbalas sudah lelah dan kerja keras itu yang akan abadi menjadi oleh-oleh dari sebuah cerita indah dan penuh sejarah dari perjalanan hidup semua insan yang selama ini mengabdikan diri ikut terlibat di dalam persiapan, penggarapan, hingga pementasan e-gamelan di panggung seni budaya dunia UNESCO. Ya, kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Udinus itu kampus untuk menggembleng kreativitas. Ini kan semua kreativitas anak-anak sama seniman ya, dosen-dosen juga gitu. Jadi ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita concern dengan persoalan kreativitas dan ke depan kelihatannya Pak Rektor mengendaki kita bisa menciptakan 1 atau 2 robot yang ikut main gamelan. Kita sebagai seniman bangga sekali, merasa puas karena sudah sampai di tingkat internasional. Salut untuk Udinus dan teman-teman dosen dan mahasiswa yang semuanya sudah kompak diayomi oleh Pak Rektor yang sudah dengan semangatnya, dengan tujuan yang luhur, ikut mengembangkan budaya dan mengembangkan kesenian Jawa, tari dan karawitan, melibatkan dosen dan mahasiswa dari Udinus. Saya acungkan jempol. Ini tentunya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, mengingat background kami tidak ada satupun yang ber-background seni. Kami dari engineering, dari ekonomi, dan dari komunikasi bisa tampil sebegitu hebatnya di level atau kancah yang kasta tertinggi di dunia seni. Ini merupakan sebuah kebanggaan yang cukup luar biasa. Bahkan kami pun tidak percaya hari ini kami tampil di UNESCO untuk kemudian nanti besok tampil lagi di Animation Park dan ketemu lagi dengan publik Paris dalam skala yang lebih luas lagi. Ya, kami bangga karena Udinus bisa tampil di UNESCO, harapan Pak Rektor tercapai dan sepertinya kita tadi tampilnya sukses. Deg-degannya sudah pas latihan tadi, tapi begitu tampil kita sudah all out. Ya, jadi pengen tampil internasional lagi. Ya, karena tahun 2010 itu kita pernah tampil di Taiwan, kemudian tampil di Singapura, kemudian kita semakin berjenjang sampai ke tempat yang sangat mulia, yaitu di UNESCO ini, dan ini menjadi kebanggaan kita sebagai pendidik. Kita bukan orang seni, tapi kita bisa mengapresiasi seni, dan ternyata apresiasi seni kita itu sampai bisa berada di tempat ini, di mana tempat apresiasi paling tinggi sedunia, yaitu UNESCO Perancis. Dosen Udinus, Valkin. Sementara itu, bagi Profesor Dr. Insinyur Edi Nursasongko, sukses besar ini adalah sukses bersama. Pagelaran emas ini sekaligus menjadi kesempatan untuk menjadi salah satu pemicu dan pemacu dalam bidang lainnya,
seperti penelitian dan pengabdian yang lebih berkualitas. Bahwa Udinus adalah milik masyarakat dan akan terus di hati masyarakat. Maka dari itu menjadi kewajiban bagi Udinus untuk terus berkarya sehingga semesta pun tersenyum ceria memberikan doa restunya. Tentu konser ini sangat luar biasa, sangat membanggakan. Yang pertama, seperti kita ketahui, konser ini tidak hanya diisi oleh Udinus, tetapi ada 7 negara seperti Rusia, tapi tadi ada Perancis, terus ada Belanda, ada Nigeria, Argentina, dan macam-macam, saya sampai tidak hafal. Semuanya mengeluarkan jagoannya masing-masing, unggulan budayanya masing-masing, sehingga kita bisa melihat bahwa untuk mencari yang terbaik itu susah, karena budaya satu dan budaya lain tidak mungkin bisa diadu. Insya Allah ini bisa menjadi pemicu dan pemacu yang lain, seperti misalnya mutu dan kualitas pendidikan, seperti misalnya penelitian, seperti misalnya pengabdian masyarakat, alumni Udinus, kerjasama dan sebagainya. Tetapi yang jelas kita sudah mulai, ada satu yang sudah menulis, insya Allah disusul yang lain. Teruslah berusaha dan berupaya, teruslah berkarya di dalam menggapai mimpi yang ingin dicapai. Dan ingatlah bahwa mimpi hanya akan sekedar mimpi kalau kita tidak berani terbangun dan menjadikannya ke dalam sebuah tindakan yang nyata.